Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramdhani dengan NIM 553210034 dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai sunatullah, takdir Allah, dan keadilan ilahi. Sunatullah. Apa sih itu sunatullah? Secara bahasa, sunatullah artinya jalan atau ketetapan. Sedangkan secara istilah, sunatullah adalah ketetapan Allah untuk meletakkan hukum-hukumnya di atas segala ciptaannya, baik di langit maupun di bumi. Sunatullah ini bisa dipelajari oleh siapapun tanpa terkecuali. Namun, untuk mempelajarinya, seseorang harus memahami ilmu pengetahuan dasar terlebih dahulu. Adapun contoh dari sunatullah. Yang pertama, adanya malam yang tidak mendahului siang. Yang kedua, misalnya di dalam suatu masyarakat yang mengabaikan keadilan, maka suatu masyarakat ini akan hancur tanpa memperdulikan apakah suatu masyarakat tersebut beragama atau tidak. Yang ketiga, Tuhan menjadikan hidup manusia sebagai ajang persaingan antara kebenaran dan kebohongan. Lalu yang keempat, selalu adanya terjadi pergantian dan perubahan antara dua kondisi yang saling berbeda. Selanjutnya ada takdir Allah. Apa sih itu takdir? Nah, takdir ini adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadiannya, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya, maupun waktunya. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi tentu ada takdirnya, termasuk manusia. Umat Islam memahami takdir sebagai bagian dari tanda kekuasaan Tuhan yang harus diimani sebagaimana dikenal dengan rukun iman. Penjelasan tentang takdir hanya dapat dipelajari dari informasi Tuhan, yaitu informasi Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Takdir ini terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya berlaku atas seluruh manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Lalu ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin saja dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Selanjutnya adalah keadilan ilahi. Keadilan ilahi merupakan salah satu dari permasalahan yang sangat penting dalam akidah dan teologi. Keadilan sebagaimana halnya dengan tauhid merupakan salah satu pembahasan sifat Allah. Akan tetapi karena pentingnya untuk menerima dan meyakini sifat ini, maka keadilan ilahi memiliki tempat khusus dalam pembahasan akidah dan teologi Islam. Karena urgensinya tersebut, maka ia menjadi salah satu dari rukun-rukun iman atau usuluddin yang 5 atau rukun-rukun keimanan mazhab. Di samping rukun-rukun yang lain seperti tauhid, kenabian, keimanan, eskatologi, dan tidak disaksikan lagi bahwa posisi yang penting ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya hanya akan menyebutkan 2 faktor yang paling penting. Yang pertama, keadilan ilahi ini memiliki cakupan yang sangat luas. Penerimaan atasnya memiliki peran yang sangat penting terhadap pandangan kita terhadap Tuhan. Dan dengan kata lain, teologi Islam bergantung pada keadilan ilahi. Yang kedua, keadilan ilahi ini dalam sejarah pemikirannya, terutama pada abad pertama sejarah Islam, sudah menjadi perbincangan dan perdebatan. Para imam suci sejak awal sudah menegaskan tentang keadilan ilahi, sehingga kalimat tersebut menjadi syiar bagi mazhab Syiah Imamiyah. Selanjutnya ada kekuasaan dan keadilan yang menjadi masalah abadi di muka bumi ini. Karena itu, Al-Quran memberikan petunjuk adanya 3 macam hukum. 3 macam hukum ini yaitu yang pertama, hukum yang mengatur alam semesta seluruhnya
yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Tuhan. Yang kedua, hukum yang dibuat manusia dan berlaku untuk mengatur masyarakat manusia sendiri. Yang ketiga, hukum yang tidak pada hakikatnya berpengaruh dan bahkan pada hakikatnya berlaku untuk mengatur masyarakat dengan atau tanpa persetujuan manusia yang disebut sunatullah. Demikian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.